Halime pun menjawab, "Aku di sini putraku. Aku mendengarmu anakku yang berani. Makanlah makananmu, sehingga kamu bisa menjadi kuat." Yemeğini ye. Mustafa pun menjawab sambil menangis, "Aku mau kacang kenari, Ibu. Tapi mereka tidak memberikannya padaku, Ibu." Halime pun menahan suara tangisannya. Ağlar! Ia kemudian memerintahkan penjaga untuk memberikan kacang kenari kepada pangeran. "Berikan dia kacang kenari." Kestane getirin! Namun para penjaga hanya diam. Raja melihat jarinya dan kemudian tersenyum. Ia terbayang kembali kejadian saat Anastasia menggigit jarinya. Dia mengatakan, "Kamu hampir memotong jariku." Anastasia pun berkata, "Jika kamu datang mendekat, maka aku akan melakukannya. Aku tidak peduli jika kamu adalah seorang raja." Hünkâr umurumda değil. Seni yalancı. "Kamu adalah pembohong. Kamu bilang namamu adalah Bahti. Kamu berbohong." Raja pun menjawab, "Aku tidak berbohong. Namaku memanglah Bahti. Itu adalah nama samaranku ketika aku menulis puisi." Sir? Anastasia pun tersenyum mendengar kata puisi. Raja pun segera berpuisi dengan menggunakan bahasa Itali. Anastasia semakin terkagum pada raja. "Jadi kamu berbicara bahasa Itali juga?" Raja pun menjawab, "Aku masih belajar. Aku membaca puisi dari leluhurku Sultan Sulaiman." Raja pun kemudian menunjukkan buku itu pada Anastasia. Kembali ke masa sekarang, Anastasia juga nampak memegang sebuah kertas dan ia juga terbayang pada saat itu saat bersama Bahti di ruangannya. Anastasia menunjukkan peta di mana tempat tinggalnya, yaitu Pulau Kefalonia. Kefalonia'dasın. Raja pun bertanya, "Apakah kamu orang Venesia atau orang Yunani?" Anastasia pun menjawab, "Ibuku orang Yunani dan ayahku orang Venesia." Raja terus menatap Anastasia dan ia mulai menyentuh jari Anastasia. Tapi Anastasia mengalihkan pembicaraan. Ia berkata, "Jadi semua ini adalah tanah milik orang Turki dan kamu adalah rajanya. Jadi kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau." Bahti, Ahmet. "Bahti, Ahmed, biarkan aku pergi ke rumahku. Aku mohon." Raja pun berkata, "Ini adalah keinginan Tuhan. Kalau kamu ada di sini, Anastasia." Tidak seorang pun yang bisa melawan takdir. Anastasia pun berkata, "Tapi kamu telah berjanji padaku saat di taman. Kamu mengatakan kalau kamu akan menyelamatkanku. Aku mohon padamu, kirimkan aku ke rumahku." Yalvarırım. Evime gönder beni. Raja pun menjawab, "Anastasia, ini adalah rumahmu sekarang." Anastasia pun bertanya, mengapa ia tidak bisa pulang? Apa yang terjadi kemudian? Apakah kamu akan mengurungku di sini dengan paksa? Raja menjawab, "Aku lebih suka kamu tinggal di sini karena kemauanmu sendiri." Mendengar kata-kata raja, Anastasia pun ingin melempar raja. Namun raja segera berkata, "Aku bisa memanggil penjaga dan memerintahkan untuk memenggalmu." Anastasia pun menjadi ketakutan. Hayır. Raja pun berkata lagi, "Bukankah mereka mengatakan padamu kalau aku akan memakan hati gadis kecil?" Lalu raja pun tersenyum. Anastasia pun tahu kalau raja hanya bercanda padanya. Dia pun melemparkan buah itu sambil tersenyum. Raja juga sama mengingat kejadian itu. Ia pun memandangi apel yang ada di hadapannya. Kembali ke masa lalu lagi. Raja pun ingin mencium Anastasia. Tapi lagi-lagi Anastasia menghindar. Kata Janet, "Kamu akan meniduriku." Raja pun berkata, "Jangan khawatir. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menunggu sampai kamu merasa siap. Tidak peduli berapa lama harus menantinya."
Anastasia pun kembali tersenyum. Di tengah kasmarannya, Anastasia melihat Mahvirus yang sedang didandani. Seorang selir di sebelahnya mengatakan, "Aku harap kali ini kamu akan berhasil." Mahvirus pun menjawab, "Kalian tidurlah, karena aku akan menyenangkan raja kita. Dan aku akan kembali esok hari dengan pangeran yang ada di dalam perutku." İnşallah. Sen ne? Anastasia berkata, "Apakah kamu akan pergi ke tempat tidur raja?" Mahvirus pun menjawab, "Tidak, bukan aku, tapi Bulbul Aga." Semua selir pun tertawa dengan candaan Mahvirus. "Raja kita menginginkan diriku." Dia mengatakan kalau dia menginginkan Mahvirus. Selir di sebelah Mahvirus kemudian berkata pada Anastasia, "Jangan marah, jangan cemburu. Beginilah cara kerjanya." Burada böyle. Anastasia pun menjawab, "Siapa? Aku tidak marah, aku tidak cemburu. Aku akan kembali ke rumahku. Aku tidak akan pernah menjadi seperti dirimu." Setelah mengatakan itu, Anastasia pun duduk dan terlihat kesal. Asla sizin gibi olmayacağım. Di ruangan raja, Mahvirus pun tiba di ruangannya. Hünkârım. Mahvirus berkata, "Aku terus memikirkanmu." Sanki ateş oldum, yanıyorum. Mahvirus pun kemudian membuka pakaian raja. Raja hanya diam saja. Kemudian Mahvirus melepaskan pakaiannya. Singkatnya, Dudu masuk ke ruangan Handan Sultan. Dudu menunjukkan kain yang bernoda darah. Handan Sultan pun merasa lega dan berkata, "Akhirnya Dudu, aku berharap dia akan mengandung dan melahirkan seorang pangeran." Kembali kepada raja. Nampak Mahvirus telah tidur di sebelah raja. Mimin kecewa guys, ternyata perdananya raja gak sama Anastasia ya. Cinta dan nafsu, rupanya lebih menang nafsu ya. Kirain raja bakalan bisa menahan diri, rupanya enggak ya. Hahaha. Raja nampak tidak bisa tidur. Ia pun meninggalkan Mahvirus dan pergi ke teras. Melihat raja yang bangun, Mahvirus pun ingin mendekati raja. Namun ia melihat lukisan dan menjadi penasaran. Ia pun melihat lukisan itu. Ia merasa kecewa karena itu adalah lukisan dari Anastasia. Raja pun kembali ke ruangannya dan melihat Mahvirus yang melihat lukisan Anastasia. Raja kemudian menyuruh Mahvirus untuk meninggalkan ruangannya. Mahvirus pun keluar dari sana. Singkatnya, ia pun sampai di harem. Ia pun membaringkan tubuhnya di kasurnya. Lalu ia pun menangis. Ya, tentu aja Mahvirus merasa sedih karena dia tahu raja nggak cinta sama dia dan hanya nafsu. Raja hanya cinta sama Anastasia karena lukisan Anastasia ada di kamar raja. Dan Anastasia lagi-lagi bangun karena mendengar suara tangisan Mahvirus. Dan sama, ia hanya diam saja. Keesokan harinya, putri dari Safiyah Sultan datang menemuinya. Ia berkata, "Ibu, dari mana perintah kalau kamu diasingkan? Apakah kamu akan dikirimkan ke istana lama?" Safiyah Sultan pun berkata, "Kalau ini adalah ulah dari Handan Sultan. Dia mengubah cucuku menjadi melawanku. Tapi jangan khawatir, tidak seorang pun yang bisa mengusirku." Beni göndermeyin. Hayırlı sabahlar Cennet Kalfa. Di harem, Mahvirus mengatakan pada Janet, "Suruh koki istana untuk membuat lokma. Jadi kita bisa memakan makanan manis." Janet menjawab, "Oh, benarkah? Apakah kamu pikir dirimu adalah seorang sultana sekarang?" Başımıza sultan kesildi. Mendengar hal itu, semua selir pun menghampiri Mahvirus dan ingin tahu apa yang terjadi tadi malam. Kaldın mı? Girdin mi? Rüya gibiydi. Mahvirus pun menjawab, "Itu seperti mimpi. Aku bersamanya sepanjang malam." Raja sangatlah kuat dan dia tidak pernah berhenti. Dur durak bilmedi.
Semua selir pun tertawa, tapi tidak dengan Anastasia yang nampak kesal.